Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngedemoin website Ketek ya. Ini tuh website tentang adopsi kucing, kemudian rescue kucing liar, kucing hilang, dan bisa juga ya sebagai komunitas pencinta kucing. Ini aku mau menunjukin tampilannya sebagai guest ya kalau belum login. Ini kayak bisa ngeliat homepage, kemudian tentang Ketek ini udah apa aja, terus ini ada list kucing yang udah pernah teradopsi atau kucing-kucing yang udah terselamatkan berkat website Ketek ini. Jadi ini tuh kayak sebagai menghubungkan antara shelter dengan user pencinta kucing. Kemudian ini ada salah satu fitur unggulan, yaitu melaporkan kucing yang hilang. Ini ada 3 ya, nemu kucing liar, nemu kucing hilang, dan kucing saya hilang. Nah ini perlu login dulu jika ingin menggunakan fitur ini. Kemudian ada salah satu yang penting juga, itu adopsi kucing, tapi sama ya, ini juga perlu login dulu. Untuk donasi pun sama. Kemudian untuk ada friendly equation, ini seperti standar aja. Ini komunitas, dan ini kita nggak bakal bisa nge-like atau komen atau buat postingan kalau belum login. Nah ini langsung diarahin ke login ya. Ini aku bakal coba login, misalnya ya ini kalau belum punya akun bisa daftar, dan daftarnya itu bisa milih ya, ini tuh kalian mau daftar sebagai mitra kah atau sebagai shelter kah. Jadi ntar tuh kalian bisa nge-input kucing-kucing yang ada di shelter kalian, kemudian nanti bisa diadopsi oleh user pencinta kucing. Tapi jika kalian seperti user standar, user regular, bisa daftar pakai user biasa. Itu bisa daftar menggunakan akun Google juga. Ini karena aku udah punya akun, aku langsung login aja. Nih, login. Nah, jika sudah login, nanti itu perlu mengisi data diri ya, ngelengkapin ini nama, terus jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, bio, dan ini juga ini ada quest juga ya. Ini kayak gamifikasi dari websitenya. Jadi nah ini aku masih ada quest yang belum beres, misalnya sangat percaya, ini sangat percaya, mana ya percaya tuh. Nah ini pokoknya kalau teman-teman questnya udah selesai, ntar tuh bakal dapat achievement, terus bakal dapat poin, ntar tuh bakal bisa diklaim poinnya. Terus ini jadi ada total poinnya. Misal aku ini pertama tuh biasanya ini sahabat sehari, ini tuh kalau udah login misalnya selama sehari, ntar bakal ini dapat achievement ini. Kemudian ini sih yang donatur sejati, misalnya udah donasi sampai 1 juta tuh lumayan gede nih skornya. Sama yang gede skornya tuh ini berhasil mendapatkan 5 persetujuan adopsi. Misalnya aku ngadopsi udah sebanyak 5 kali, jadi aku ini emang banyak ngadopsi ya, jadi makanya sifatnya banyak. Tapi ya ini tuh bakal ditampilin juga ya, kayak ada leaderboardnya gitu. Nah poin-poinnya itu ya biar user pencinta kucing itu kayak jadi makin giat buat misal kayak donasi, ngadopsi kucing, dia makin cinta, ada motivasi gitu buat seru-seruan sih sebenarnya, gamifikasi. Nah aku mau nunjukin fitur tadi, ini adalah lapor. Aku mau nunjukin kayaknya ini tuh lebih enaknya langsung. Ya aku mau nunjukin sebentar buat tampilan mobilenya deh. Nah, sorry. Ini buat mobile tuh navbarnya kayak gini. Jadi ini juga bisa dibuka di handphone teman-teman, dan tampilannya juga masih oke gitu ya. Nih kalau buat postingan, ini siapa nih yang upload ini? Nah terus nih ada sorotan komunitasnya ya, masih responsif lah tampilannya, oke buat di mobile. Nah kenapa aku buka 2 tab kayak gini, aku ini tuh pengen nunjukin transaksi bisnisnya tuh secara keseluruhan gitu.
ini emang buat tampilan tablet belum seresponsif itu, tapi kita coba lihat fungsinya aja. Misal tadi kan aku mau lapor nih, nggak bisa sampai segitu ya. Nah, sini aja deh. Aku mau login sebagai shelter Bandung nih, aku udah ada akun shelter. Nah, aku tampilin dulu deh bentar. Ini buat dashboard shelternya juga agak beda ya, ada tambahan kucing sama driver. Aku mau dari lapor dari sisi user dulu. Nah, ketika lapor dari user, ntar tuh dia tuh ini ada 3 pilihan. Aku mau mulai dari nemu kucing liar misalnya. Jadi ketika di jalan ada kucing liar, terus aku misalnya sebenarnya aku pengen nolongin tapi di rumah aku udah banyak kucing misal, atau ya lagi nggak mampu buat ngebantuin kucing, ngerawat kucing. Nah, aku bisa ini kayak ngasih laporan gitu. Ntar shelter terdekat bakal, nih kan aku lagi di Sarijadi, lagi di Saringmanis. Nah, ntar shelter terdekat bakal menjemput, misalnya aku nemu kucing liar di got dekat rumah aku, kasihan banget, terus upload buktinya. Nah, sini ini deh, kirim laporan, terima kasih laporan. Nah, ini tuh kalau di sisi di POV usernya, kita refresh ya. Nah, ini tuh bakal ada nih laporan, dan kalau buat baru laporan itu tuh bakal muncul notifikasinya ke semua shelter yang ada. Tadi tuh ya ada beberapa shelter, dan ini kan aku login sebagai shelter, ini ada salah satu notifikasinya. Dan ini bakal diurus sama siapa? Ini tuh bakal diurusin sama shelter yang pertama yang ngambil laporan. Makanya kan kalau ini ngambil laporan, ketika udah ambil laporan, notifikasi ini bakal hilang di shelter lain karena sistemnya mirip-mirip kayak misal Gojek gitu, nerima orderan. Misalnya aku ambil laporan, terus aku bisa nugasin ke beberapa driver di sini. Misal tugasin ke driver, sorry kok mawar sih, nggak apa-apa deh. Nah, ini ditugaskan, dan ntar di POV ini tuh, di POV nya dari user biasa tuh, ntar tuh bisa nih ada riwayat saya. Ini aku mau nunjukin dulu kalau misinya udah sukses gini ya. Terus tadi tuh yang ini ya, ngecek driver misal. Nah, ketika kayak gini, udah tuh, ini kan tadi aku posisinya di sini nih, di Sarijadi ya, tapi kebetulan ini kan aku pakai GPS ini juga, GPS-nya yang aku nih. Coba aku login sebagai mawar di HP aku. Sebentar ya. Salah. Karena coba ini aku mau nunjukin lagi deh satu lagi biar dua-duanya ke proses ya. Driver mawar. Nah, ini misalnya aku mau nunjukin
tadi yang mawar itu bakal ngikutin GPS dari HP aku. Ini teman-teman bisa fokus ke sini aja nih ya. Ini aku posisi exactly-nya di sini. Ini aku mau keliling-keliling kamar. Harusnya itu bakal gerak sih ya, lihat aja. Nah, itu pasti teman-teman tadi lihat ya agak gerak-gerak dikit. Dan aku mau jelasin kenapa sih gerak-geraknya tuh nggak tok 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 gitu, nggak setiap sedetik gitu. Itu karena emang aku nyetingnya kayak gitu. Kenapa sebenarnya ini aku nyoba kayak nge-efisienin gitu. Em, ini tuh kan masuk ke database ya buat pergerakan-pergerakan gininya tuh. Nah, aku tuh ngerancangnya soalnya kan kalau misalnya tiap detik nge-insert data tiap latitude longitude-nya ke database itu kan bakal boros banget ya, apalagi nanti bisa banyak user dan pergerakannya banyak. Nah, makanya sekarang aku tuh nge-settingnya dia nge-insertnya tuh tiap 5 detik dan bukan tiap 5 detik doang. Misalnya kalau usernya diem, dia tuh nggak bakal nge-insert data baru gitu. Jadi bakal mulai nge-insert lagi ketika ada pergerakan-pergerakan. Nah, itu ya tuh, ini masih aku coba gerak-gerakin goyang-goyang. Dan ya kalau misalnya mau jelaskan tadi perubahannya dikit, kalau teman-teman nggak ngerasa ada perubahan, aku mau coba login sebagai ini deh. Coba di sini aja, login sebagai driver, itu driver mawar ya. Sebenarnya di sini ya karena ini masih pengembangan gitu, jadi sebenarnya ini masih bisa di override. Ini aku sengaja biar bisa aku demoin. Nih, aku bisa override lokasinya, which nah, misalnya aku mau nge-override ke London deh. Set, ini kan posisinya masih di Indonesia. Buk. Ya, posisi motornya cari aja nih motornya. London, London kejauhan kah? Hihi. Nah, ini lagi di London nih motornya kan. Tuh, lagi di London. Atau misal deket deh Tokyo, Tokyo. Asia. Nah, sama-sama jauh sih. Nah, ini juga di Tokyo ya. Jadi emang ini tuh beneran ngikutin posisi ininya ya, latitude longitude-nya. Ini bukan lihat code. Oke. Terus ya. Nah, oke, aku matiin lagi aja override-nya. Override. Biar ngikutin lokasi kita sekarang. Ya. Itu harusnya ada di Indonesia. Nah. Terus dari sisi drivernya buat kayak nge-upload progresnya gitu ya, ini tuh bisa ngupload bukti ketika udah ngejemput kucingnya. Misalnya ketika udah jemput kucing, ini nih fotonya tuh, ini deh. Tuh, ketika udah ngambil si kucingnya, dan itu bisa, wait, ini bener gak ya, tes ya, ini tuh bakal masuk ke sini harusnya. Nah, kalau nah ini
buat menghubungi antara user sama driver, takutnya kan ada salah alamat atau apa, atau misalnya ya ada info-info buat nunggu, ini bisa chatan di sini. Kemudian ini bisa telepon. Ini sebenarnya karena masih website jadi dia kayak redirect gitu ya, dan sebenarnya ada tujuannya juga ya. Paling sebenarnya bisa WhatsApp juga. Tujuannya biar nggak bisa telepon langsung itu sebenarnya sensitif juga ya. Kalau kita biar bisa telepon langsung di website ini, itu tuh kan otomatis kita perlu menyimpan nomor telepon user gitu ya, user banyak, dan ya nggak semua user juga pengen nyimpan nomor teleponnya kan. Hanya ya cukup di chat aja cukup sebenarnya. Kalau urgent ya bisa telepon langsung. Nah, kemudian ini ada, misalkan tadi kita ngelaporinnya ini ya, jenis laporan penemuan kucing liar, kemudian nama pemilik atau pelapornya tadi yang ngelaporin ini Muhammad Azmi, ini dari lokasinya di sini, deskripsinya gini, dan ada fotonya. Nah, misalnya udah sampai shelter, ya kita buktiin aja ini udah sampai shelter, yeay. Nah, ketika udah sampai shelter, udah selesai kan ya statusnya. Nah, ntar dari sisi user riwayatnya bakal ini yang tadi itu 20. Nah, misi sukses itu ya. Jadi ini tuh ketika udah laporannya udah diproses, misi sukses, kemudian menunggu ini sebenarnya harusnya ini kasus yang jarang yang menunggu, tapi emang bakal ada kondisi kayak gini. Ini tuh maksudnya apa? Ini tuh kayak tadi ketika kita ngelapor tapi belum ada shelter yang ngambil, ini bakal menunggu gini pending. Tapi kan biasanya bakal langsung diambil nih sama salah satu shelter, dan tampilannya bakal gini, bakal acak driver. Nah, ya statusnya mencari shelter. Oke, itu. Dan di POV shelternya ntar tuh ini kan POV driver ya, sebenarnya Bandung. Nah, ini selesai ya. Ini kalau mau lihat riwayatnya gitu, shelter masih bisa lihat. Ini selesai. Ini ada yang belum. Nah, kemudian fitur selanjutnya apa? Oh, aku mau sampai beres deh. Ini ada lapor kucing hilang ya. Lapor jika kita menemukan kucing hilang. Jadi ntar tuh ada fitur ngelaporin kucing hilang. Nah, misalnya gini nih. Itu kita bisa nyari nih, ada di sebenarnya di komunitas juga ditampilin nih kucing-kucing yang hilang. Ya. Dan misalnya ini kucing hilang, terus ada rewardnya juga. Dengan ada reward, dan itu ya jadi biar orang tuh ada motivasi atau ya alasan buat nyari kucing hilangnya, ibarat bounty-nya gitu. Tapi aku mau demo ini juga deh biar berurutan. Nah, ini jika kita punya kucing terus kucing kita hilang ya, terus ini ada fitur ini nih, bagikan otomatis ke postingan. Nah, kan ini tuh defaultnya tuh pasti bakal kekirim di sini ya, ada list kucing hilang gitu. Nah, itu tuh, tapi jika kita mengaktifkan itu bakal otomatis ke posting di sini juga di postingan. Nah, formatnya kayak gini sih ya. Ntar aku bakal cobain langsung kucing saya ini ya, otomatis ke postingan. Misal namanya Suzuki, umur 13 bulan, warnanya hitam, rasnya domestik, ciri-ciri urus kalung ungu. Terus lokasi terakhir dilihat ya, ini biar kebayang gitu ya, kayak posisi terdekatnya awalnya di mana. Kemudian misalnya hadiahnya 100.000.
kucing hitam emang lihat cat. Nah ini deh, pasang iklan kehilangan. Iklan kehilangan berhasil posting. Nah ini di komunitas bakal langsung posting juga. Dan ini bisa like. Ntar aku bakal jelasin detailnya di komunitas juga. Nah jika hilang gitu, kita juga bisa ini ya, wait. Jika tadi kan udah dilaporin hilang, nah tadi kan Suzuki, nah Suzuki itu bakal ada di sini juga. Nah pemiliknya ini, tapi kan ya kali kalau ngelaporin yang saya sendiri, coba saya ngelaporin punya orang deh. Siapa Repa punya enggak ya? Nah ini ada Mikey punyanya Repa nih. Misalnya aku nemu, jangan disara jadi terus deh, aku coba cari lokasi di tempat yang lain. Misal ini apa nih, rumah bersalin. Nggak apa lah. Nah itu deskripsinya, aku nemu kucingnya Reva di jalan Sarimana. Yeay, bentar lagi dapet reward. Terus misalnya motoin nemu, misalnya udah ini ya, udah tampilannya udah beda, udah jadi gini deh. Iya kali ya, jangan, nggak walah, bebas. Nah terima kasih laporan penemuan berhasil dikirim, tim kami akan segera diproses. Nah ini bakal ke ini juga ya, di semua shelter tuh muncul. Nah kayak tadi ya prosesnya ini ya, bakal pending ya, laporan 21. Ambil laporan ini ya, bakal aku set aja ya, biar coba aku daftar sebagai driver Budi. Ya prosesnya sama kayak tadi kurang lebih. Buat ini Mikey, kita upload bukti penjemputan, udah sampai bukti sampai shelter. Nah jika udah selesai ya, kartu kalau dari sisi user kayak gitu semua ya, akhirnya tuh bisa ini ya, masih sukses gitu. Tapi kalau di shelter itu ada satu proses lagi ya, salah satu fitur tambahan. Misalkan tadi ini ya, ini ketika sudah selesai nih, kita tuh bisa kayak migrasi dari sini tuh. Misal nih kan ini ada kucing liar nih ya, kucing liar. Nah kucing liar tuh bisa dirawat. Nah ini kan hasil rescue nih. Nah ini ada beberapa yang udah di rescue. Tapi kalau yang kucing liar, ini kan kucing liar nih, kucing rescue, dia tuh bakal bisa dirawat. Dan setelah dirawat, misalnya ibarat ini tuh udah selesai semua, udah dirawat, udah divaksin, jadi sehat nih ya di shelter ini tuh, itu bisa masuk ke display kucing. Nah ini tuh kucing-kucing yang bakal ditampilin dari sisi user. Sekarang aku mau coba ngedemoin kalau kita nambahin kucing manual. Misalnya kita punya kucing kan ya, nah ini kan pertama shelter daftar itu kan tentunya nambahin data-data kucing. Aku mau nambahin yang versi manual dulu, bukan yang migrasi. Kayak mana ya, deh kucingnya Tomingse.
Tugasnya usia, umur 12, gender jantan, sehat, deskripsi kucing yang lucu, alisnya tebal. Nah, kartu bakal muncul di sini. Dan dari sisi user ini juga bisa muncul ya. Jadi ntar tuh bisa diadopsi. Oh ya, aku mau nunjukin. Oh ini ya, ini tuh centang biru itu apa? Itu ada kayak verifikasi, verified shelter gitu ya. Ini dari shelter juga. Cara ngelengkapinnya ya harus di sini ya. Ntar tuh ngelengkapin jenis organisasinya, terus nomor rekening donasi, kemudian penanggung jawabnya apa, nih penanggung jawabnya apa, kemudian dokumen legalitas shelternya, kayak ya kalau udah resmi, terus kasih shelternya. Kalau itu udah semua dilengkapin, nanti bakal diverifikasi sama admin. Nah kalau udah diverifikasi sama admin, ini tuh bakal centang biru. Tapi shelter yang belum centang biru juga sebenarnya kucing-kucingnya bisa diadopsi ya. Cuman ya itu kayak preferensi user aja. User percaya gak sama shelter yang belum centang biru. Nah, aku lanjut. Jadi itu kucing ya. Nah, tadi kan ketika udah tambah manual, terus bisa edit juga dengan nambah umurnya. Terus fotonya misalnya udah berubah, bisa diupdate. Bisa dihapus juga. Apa ya yang hapus? Sebenarnya fitur hapus itu yang bakal nggak terlalu dipakai. Kenapa? Karena prosesnya, berarti kan kalau hapus itu kalau beneran hilang ya. Soalnya kucing hilang dari display itu biasanya diadopsi. Selanjutnya aku mau ngedemoin kalau misalnya ini kan udah dirawat nih ya. Tadi udah tambah manual. Nah ini misalnya mau nge-migrasi dari hasil rescue setelah dirawat jadi otomatis gitu. Tapi ya ini mau nge-update misalnya. Jadi udah nambah sebulan atau 2 bulan deh. Kucing sehat yang ganteng udah dirawat selama 2 bulan. Jangan kucing rescue ya namanya, misalnya kita kasih nama misalnya Michiro. Michiro. Nah itu bakal ya jadi sama ya fotonya, nggak apa-apa. Nah terus kalau kucing yang hilang, proses lanjutannya apa? Proses lanjutannya itu kan tadi ada pemiliknya nih, kita bisa menghubunginya lewat email atau ya tuh ini kan status database-nya masih at shelter. Sebenarnya kucing hilang tuh ada 4 status. Pertama tuh masih pencariannya, found, kayak masih hilang. Kemudian ketika udah ditemukan, found, ditemukan sama user, itu proses itu tuh selama dari nemu sampai dijemput sama driver. Ketika udah dibalikin sampai ke shelter, itu statusnya at shelter. Dan kalau udah nyampe ke pemilik aslinya itu seharusnya return. Jadi kita balikin. Usernya udah ngambil ya, usernya datang ke shelter buat ngambil kucingnya. Sekarang seharusnya udah return. Ya, jadi jangan sampai ya kucing yang hilang ini malah bisa diadopsi gitu ya. Malah jadi aset shelter, itu nggak boleh. Jadi kucing yang hilang harus tetap dibalikin ke pemilik aslinya. Shelter ini sebagai perantara gitu, kayak buat ngerawat, buat penjemputannya, biar ntar jadi enak semua pemilik kucing hilang itu bisa nyarinya langsung ke shelter aja gitu guys. Oke lanjut, aku mau ngejelasin fitur apa tadi ini fitur donasi. Adopsi belum ya? Adopsi dulu. Nah tadi kan udah ada list gitu. Ini biasanya fitur buat favorit, terus ada filter jantan semua, filter
betina semua favorit. Misal aku mau ini deh ngadopsi Miaoyi. Ini rinciannya ini di shelter Bekasi. Nah, ketika untuk mau ngadopsi perlu ini ya, kayak verifikasi ulang. NIM-nya, nomor telepon, email mahasiswa. KTP untuk verifikasi. Kemudian surat pernyataan adopsi. Jadi kayak pernyataan gitu. Jika saya siap mengadopsi kucing dengan bla 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 bla. Ntar ketika udah selesai itu nggak bisa langsung ke adopsi juga. Ini kita harus menunggu verifikasi dari shelter. Tadi shelter Bekasi ya, punya shelter Bekasi. Ntar lagi. Sorry. Nggak bisa lewat sini ya. Tukeran. Loading. Nah, tuh dari sisi shelternya memang perlu nunggu dulu. Dari sisi shelternya perlu verifikasi dulu user yang mau ngadopsi. Kalau udah di verifikasi udah cocok itu bisa teradopsi, tapi kalau misalnya nggak cocok itu bisa ditolak juga. Internetku. Nah, ini udah login sebagai shelter Bekasi. Nah, ini adopsi. Ini ada yang pending ya. Ini kita bisa lihat nicknya, nomor HP-nya apa, terus lihat surat pernyataannya, lihat foto identitasnya. Ini bisa ditolak, bisa setuju. Ini kalau tolak ya otomatis bakal ketolak. Kalau setuju bakal adopsi. Dan di sisi user ini bakal hilang ya, Michiro itu siapa sih, Miaoyi ya. Nah, Miaoyi karena udah keadopsi, itu yang betina karena udah keadopsi jadi gak bakal bisa muncul. Dan ternyata kemungkinan aja yang ngajuin lebih dari satu, tapi bakal mulai hilang dari display sini itu ketika salah satu user yang disetujuin gitu. Itu adopsi. Fitur selanjutnya adalah donasi. Menit ini. Nah, ini kayak ini aku mau donasi ke shelter Bekasi aja deh, yang mau donasi sebanyak 150 deh. Dari QR, ntar tuh bakal muncul QR, bisa di scan terus langsung upload bukti pembayaran aja. Jika udah selesai, ntar tuh dari sisi ini bakal muncul donasi. Nah, bisa dilihat bukti donasinya. Donasi simple sebenarnya. Ini ya bisa sembunyikan nama ya, misalnya jadi anonim, jadi orang baik gitu. Kemudian ada family equation. Ini yang bakal diuploadnya sama admin doang ini.
sama yang punya website keteknya. Jadi misal gimana cara lapor kucing, tahapannya perekaman rescue atau lapor, isi data-datanya, terus submit. Nah ini komunitas ini yang lumayan banyak juga. Komunitas itu bisa ngebikin postingan ya. Ini aku mau coba bikin postingan. Main seharian sama kucingku. Kemarin main sama kucingku. Terus upload. Mana yang bagus ya? Ini deh. Itu mah kasihan nih. Jangan. Ya. Ini biar cepat aja dikit ceritanya. Nah ini bisa nge-like, terus bisa komen. Halo, lucu banget kucingnya. Terus muncul. Ini kita cari postingan yang rame nih. Yang mana ya? Ini jadi yang tadi postingannya. Ini. Kasian banget kucingnya. Wah kak. Ya kasian kucingnya. Terus ini bisa nested juga nih. Kita coba balas yang Najmi. Lucu banget. Bener. Nah ntar tuh bisa balas lagi. Tapi tampilannya tuh ini tuh maksimal 2 level ya. Misal yeay kucingnya lucu. Bingung mau komen apa. Nah ntar tampilannya kayak gini ya. Jadi nggak bakal pok levelnya terlalu banyak. Terus bisa edit juga. Tapi bohong. Jangan gitu dong. Terus ini ada ya tulisan di update-nya juga. Misal ini ya aku ngetes aja ini mah. Hai. Nah misalnya ini bisa dihapus, dan salah satu fiturnya itu bukan fitur sih, cara kerja hapusnya ketika yang rootnya itu atau ya parentnya dihapus, ini bakal menghapus semuanya juga. Nah hapus ya gitu. Lalu tuh yang postingan, dan ini kita bisa lihat tadi ini sebenarnya ada event ya, cuman yang kemarin udah lewat event-eventnya, jadi belum ada event lagi. Ini ada kucing-kucing yang hilang, dan kalau kucing yang udah ditemukan itu bakal hilang dari list ini. Kayak tadi yang ditemukan tuh punyanya Repa yang mana ya? Ya pokoknya tadi udah diketemuin ya. Nah itu bakal hilang dari sini. Ini ada leaderboard paus. Ini berdasarkan tadi yang gamifikasi, kemudian sobat paus teraktif. Ini tuh aktivitas pausnya. Aktivitas user dihitung dari banyak postingan atau nge-komen. Kemudian ini ada postingan populer. Nah, terus ada fakta-fakta kucing. Ini fakta-fakta yang bakal diisi sama admin aja. Nah, terus ditampilnya bakal secara random tuh kan, beda. Terus ada nyari misalnya postingan dari Anas. Nah ini bisa langsung lihat. Terus, yang seru apa ya, misal tadi tuh tubes web nah akhirnya tubes web beres. Nah yang paling kiri ganteng banget. Benar. Nah ini bisa fitur cari,
Lalu kalau dari sisi user udah beres itu aja. Nah ini kan tadi melaporkan kucing hilang kan, ini nambah poin lagi, ini kita klaim saya kan 257, kita klaim poinnya jadi 300, harusnya 307. Wah aku makin jadi top 1 dong ini. Skornya beda jauh, mantap 2. Nah tapi ada yang belum aku jelasin tadi tuh, kucing udah ya. Nah ini driver, driver di ini belum ada ya. Coba kita driver ini aja deh, drivernya shelter Bandung. Nah ini ada beberapa driver yang udah dipunya. Jadi alur kerjanya itu, pertama tuh driver itu ngelamar langsung ke tempat shelternya. Jadi cara kerjanya itu, proses bisnisnya nggak kayak Gojek atau Shopee yang ya drivernya bebas gitu. Jadi ini tuh drivernya menetap di satu shelter. Biasanya ya 2, 1 juga cukup. Ini ya buat contoh aja 3. Coba kita ngedemoin yang masih kosong banget deh. Tadi buat shelter, nggak usah deh. Shelter. Nah, ini ada baru satu ya, satu driver. Coba kita tambahin lagi. Ketika udah daftaran, kita otomatis punya data-data drivernya ya. Fotonya yang mana ya? Masa ini nggak apa deh. Ceritanya drivernya pecinta kucing. Adrian. Username-nya driver Adrian. Misalnya gmail.com. Passwordnya kita yang tentuin juga. Jadi nanti kita cukup kasih username sama passwordnya ke driver biar driver bisa login ke websitenya. Upload SIM, simpan driver. Nah kalau udah disimpan, ini ada ya data-datanya, ini bisa diedit, dihapus. Udah sih ya itu. Aku mau nunjukin kalau dari sisi driver deh ya. Sebenarnya ada salah satu ini lagi, POV admin. Nah admin page ini buat ya dashboard, ini buat ngeverifikasi shelter yang tadi. Misalnya ada shelter baru, ini aku bakal contohin shelter yang belum verified. Aku bikin akun deh, shelter Sarijadi. Shelter Sarijadi, misalnya Elva. Jadi shelter Sari, ini email ya, sorry. Daftar shelter, terus login. Nah ini masih ini ya. Ntar coba kita lengkapin datanya. Shelter pencinta kucing. Shelter di Sarijadi kan ya.
ini aja deh, rumah sakit. Random apa deh, simpan perubahan. Nah ntar tuh ini kan masih menunggu verifikasi, dan dari POV user juga sebenarnya nggak bakal checklist. Nah ntar tuh bisa ngelihat dokumennya, bukti legalitasnya, ini bisa diterima atau ditolak. Kalau diterima sudah jadi, kartu nah udah jadi terverifikasi ya, jadi itu user-user bisa percaya. Nah lu udah sih buat fitur-fitur utamanya gitu buat di website. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton demo saya yang cukup panjang. Semoga tidak bosan menonton. Tapi ya ini jujur saya seru dalam menjelaskan. Terima kasih sudah, bye-bye.